September 1978 dengan jumlah anggota 351 bidang. Pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Intan Jaya oleh Bidan B.C. Elizabeth W.D. AMDK, lahir di Nabire 2 Maret 1992 dengan jumlah anggota 53 bidang. Pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Paniai oleh Bidan Oktovina Kayame SKM MKes, lahir di Wamena 29 September 1975 dengan jumlah anggota 134 bidang. Pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Puncak Jaya oleh Bidan BDN Karla Yataroko STRK, lahir di Jaya Wijaya 2 Oktober 1975 dengan jumlah anggota 50 bidang. Pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Puncak oleh Bidan Susana Talenge STRK, lahir di Jaya Wijaya 28 September 1977 dengan jumlah anggota 61 bidang. Pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Deiyai oleh Bidan BDN Lisnawati STRK, lahir di Rantai Tayo 4 September 1993 dengan jumlah anggota 82 bidang. Pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Mimika oleh Bidan Regina Arin SSD MHkes, lahir di Fakfak 18 Agustus 1973 dengan jumlah anggota 615 bidang. Pengurus cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Dogiai oleh Bidan Hubertina TKG STRK, lahir di Deneoda 5 April 1978 dengan jumlah anggota 82 bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Koyao, amakane, kinaona, ambolongo, nimao, widini. Yang
Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Dr. Ade Zubaidah, Eskep BDN, MM dan MKM, dan Ibu Wakil Ketua 2, Ibu Rovina Tarigan SST MKes, yang kami cintai dan kami banggakan. Selamat datang Ibu di Provinsi Papua Tengah. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Provinsi Papua Tengah. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Nabire atau beliau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Papua Tengah atau beliau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah atau beliau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Tengah atau beliau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah, Papua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire atau beliau yang mewakili. Dan pelantikan pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah. Izinkan saya, Sugianti, SKM Eskep, selaku pembawa acara, untuk membacakan susunan acara Musyawarah Daerah ke-1 dan pelantikan pengurus Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah. 1. Pembukaan yang sedang kita lalui bersama. 2. Doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan himne IB. 4. Laporan Ketua Panitia. 5. Pelantikan pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. 6. Sambutan. 7. Menyanyikan lagu Mars IBI, dilanjutkan lagu Tanah Papua. 8. Foto bersama. 9. Ramah tamah. 10. Penutup. Sebagai bentuk pengharapan agar acara pelantikan pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah dapat berjalan dengan lancar, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bidan Siana Rarawi. Kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati serta rekan-rekan bidan yang kami kasihi, mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita sebagai umat yang percaya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Izinkan saya memimpin menurut keyakinan saya Kristen Protestan. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, silakan menyelesaikan menurut keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah. Prosesi pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Dilanjutkan pembacaan tugas dan wewenang Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia. Kepada Ibu Dr. Ade Zubaidah, Eskep BDN MM MKM, disilakan. Kalian dimohon maju ke depan. Ibu Yohana Pigome, Ibu Novita, Ibu Kurniasih, dan Ibu Sebentina bersama Ketua Pengurus Daerah terpilih Ibu Agnes Hija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan membacakan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, pada hari ini, Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025, saya, Dr. Ade Zubaidah, Eskep BDN MM MKM, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, dengan ini melantik Ibu Agnes Hija, Eskep BD, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah, dan 4 pengurus harian lainnya untuk masa bakti 2023-2028. Dan kami percaya bahwa pengurus ini akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawabnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati kita semua. Ditetapkan di Nabire tanggal 16 Mei 2025. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Ade Zubaidah, Eskep BDN MM MKM, tertanda tangani. Dan saya mohon kepada Ketua 2 Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Dr. Anda Rovina Saragih, Eskep BD MM, untuk membacakan tugas dan wewenang. Ya, terima kasih Bu Ketua. Tugas dan wewenang dan tanggung jawab Ketua Pengurus Daerah. Pertama, memimpin organisasi sesuai dengan ketentuan ADART serta kebijakan yang digariskan oleh Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia.
Yang kedua, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta bertanggung jawab penuh untuk kegiatan ke dalam dan keluar organisasi. Yang ketiga, menentukan kebijakan umum, mengarahkan, membina, dan mengawasi seluruh program kerja pengurus daerah. Yang terakhir, menyelenggarakan musyawarah daerah, rakerda, dan rapat-rapat. Terima kasih. Pengalungan medali kepengurusan kepada Ketua PDIB Provinsi Papua Tengah. Kami mohon kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Papua untuk mengambil tempat di depan. Penyerahan Fundel dari Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Papua Tengah didampingi oleh Ketua Pengurus Daerah Papua. Penandatanganan berita acara Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum dan Pengurus Harian Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Dr. Ade Jubaida, Eskep BDN, MM, MKM, dan Ibu Rofina Siragi, SST, BDN, MM. Selamat datang, Bu. Ketua dan pengurus harian IBI Papua, para pengurus cabang dan ranting Papua Tengah, yang kami hormati
Bapak Gubernur Papua Tengah atau yang mewakili Bapak Sekda Dr. Silwanus Ahsomule, SPOG, Konsultan MH Kes. Bapak Kapolda Papua Tengah atau yang mewakili, Bapak Danrem Korem 173 Praja Virabraja atau yang mewakili, para ketua pengurus daerah organisasi wanita se-Provinsi Papua Tengah, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, perwakilan Kepala Puskesmas di Kabupaten Nabire, perwakilan organisasi profesi di wilayah Provinsi Papua Tengah, Bapak dan Ibu narasumber sidang ilmiah, para tamu undangan dan sejawat bidan peserta musyawarah daerah yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara yang sangat penting ini. Musyawarah daerah pertama Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah tahun 2025. Perkenankan saya atas nama pribadi dan pengurus yang akan datang menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya untuk memimpin Ikatan Bidan Indonesia di tingkat daerah ini. Terima kasih tak terhingga kepada rekan-rekan bidan yang telah mempersiapkan acara ini dalam waktu yang singkat. Sumbangsi tenaga, pikiran, dan finansial dari para donatur, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tentu saya menyadari bahwa amanah ini bukanlah hal yang ringan, namun dengan dukungan dari seluruh anggota dan para senior, serta sinergi yang kuat antara lembaga dan pemangku kepentingan, saya yakin kita mampu membawa Ikatan Bidan Indonesia semakin maju, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kebidanan. Visi kami ke depan adalah menjadi Ikatan Bidan Indonesia Papua Tengah sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing melalui kolaborasi yang harmonis, serta pemberdayaan bidan di seluruh wilayah kerja. Akhir kata, mari kita jaga kekompakan, soliditas, dan semangat kebersamaan agar organisasi yang kita cintai ini terus tumbuh menjadi kebanggaan kita semua. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Mari kita melangkah bersama menuju Ikatan Bidan Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam hormat dan salam pengabdian. Hormat saya Agnes Ija, Eskep BD, Ketua terpilih Ikatan Bidan Indonesia Daerah Provinsi Papua tahun 2025. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang sangat kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Izin saya menyapa Bapak Dr. Silwanus Ahsomule, SPOG Konsultan MHKes. Terima kasih Bapak atas kehadiran dalam kegiatan PDIB Papua Tengah. Dan tentunya yang sangat kami banggakan, kami cintai dan appreciate yang setinggi-tingginya untuk Ibu Agnes Ija, Eskep BD, dan 4 pengurus harian lainnya selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah terpilih dalam musyawarah daerah pertama
di Provinsi Papua Tengah. Sukses untuk Ibu Agnes Sija beserta 4 pengurus harian lainnya. Dan juga yang kami hormati Ibu Regina Warwe, Eskep MM selaku Ketua PDIB Papua bersama pengurus harian yang sudah hadir memenuhi undangan juga bersama kami. Dan kami hadir, izin kami hadir dari pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia bersama pengurus harian PPIB. Saya bersama Ibu Dr. Anda Rovina Saragih, Eskep BDN MM mendampingi di kegiatan pada hari ini. Dan juga yang kami hormati para narasumber yang kemarin sudah sharing informasi dalam kegiatan sidang ilmiah di kegiatan musyawarah daerah pertama Provinsi Papua Tengah. Dan juga yang kami hormati tentunya para ketua cabang IBI yang ada di Provinsi Papua Tengah. Ada 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Tengah. Juga teman-teman yang kemarin mendampingi saya dari Papua, dari Kabupaten Mimika ya, Ibu Lepiana dan juga Ibu Regina yang kemarin mendampingi kami untuk perjalanan menuju ke Papua Tengah. Juga para ketua ranting dan seluruh anggota yang turut hadir dalam kegiatan hari ini. Dan saya mohon berikan tepuk tangan yang meriah dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Musyawarah Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua Tengah yang pertama. Luar biasa, saya katakan luar biasa. Karena kegiatan ini dilakukan baru pertama kali di Provinsi Papua Tengah, di mana sesuai dengan daerah otonomi baru yang ada di tanah Papua. Kita tahu bahwa adanya pemekaran provinsi di tanah Papua, maka kami Ikatan Bidan Indonesia mengadaptasi hal tersebut, di mana kami juga membentuk kepengurusan IBI di Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya menjadi kepengurusan IBI. Yang awalnya kami memiliki kepengurusan IBI hanya di 34 provinsi, yang dimana Provinsi Papua hanya ada 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat Daya. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru Papua di tanah Papua, maka kami juga melakukan pemekaran untuk provinsi atau PDIB-nya, sehingga alhamdulillah saat ini 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia sudah memiliki kepengurusan IBI di tingkat provinsi. Dan ini terakhir untuk Provinsi Papua Tengah yang kami lakukan pelantikan. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat, juga atas berkat karunia-Nya, alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kekuatan, sehingga apapun program kita, apapun rencana kita, insya Allah dengan adanya izin dari Yang Maha Kuasa, kita bisa bertatap muka dan dapat berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun kemarin perjalanan kami memang ada sedikit kendala dengan berbagai macam transportasi, tapi dengan izin dan juga dengan doa bersama dari semua, alhamdulillah kami tiba dengan selamat di tengah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami banggakan, dan izin Bapak Sekda kami melaporkan Musyawarah Daerah Ikatan Bidan Indonesia merupakan kelanjutan dari Kongres Ikatan Bidan Indonesia yang kami lakukan di Jakarta. Dan perlu kami laporkan, kepengurusan IBI berjenjang. Kami di pusat ada di Jakarta, dan kami ada di 38 provinsi kepengurusan IBI provinsi, dan di 514 kabupaten kota kami juga memiliki kepengurusan cabang, dan di 5.000 lebih kami juga berada di tingkat ranting, kecamatan, institusi pendidikan, dan institusi pelayanan. Jadi kami sampai ada di akar rumput kepengurusan IBI. Dan jumlah anggota IBI saat ini berjumlah kurang lebih sekitar 550.000 tersebar di seluruh Indonesia, dan di mana
mereka bekerja di seluruh tatanan fasilitas pelayanan, mulai dari layanan primer, puskesmas, dan klinik, bahkan tempat praktek mandiri bidan, dan mereka juga ada di FKRTL dan juga di institusi pendidikan. Bapak Ibu, kepengurusan IBI bukan hanya di Indonesia. Kami dengan atas izin dari Duta Besar Kerajaan Arab Saudi, karena anggota kami ada yang bekerja juga di Kerajaan Arab Saudi, maka atas izin Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Februari 2024 kami melantik kepengurusan IBI di Komisariat Arab Saudi, Komisariat Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi. Sehingga saat ini kami sudah memiliki satu kepengurusan di luar negeri, dan insya Allah ada 2 kepengurusan lagi yang ada di Taiwan dan Jepang. Ini insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan segera kami lakukan pelantikan. Jadi teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kekompakan dari seluruh kepengurusan IBI dan juga seluruh anggota IBI yang tetap berada dalam satu naungan Ikatan Bidan Indonesia. Dan mari dengan bekal kekompakan yang ada, kita terus tingkatkan kualitas layanan dalam rangka untuk mendukung semua program pemerintah. Bapak Ibu, musyawarah daerah adalah forum tertinggi Ikatan Bidan Indonesia, di mana dalam musyawarah daerah ini agendanya ada 2 agenda besar. Yang pertama, kami lakukan sidang ilmiah, di mana sidang ilmiah ini adalah salah satu upaya untuk konsolidasi internal, bagaimana kami menghadirkan para narasumber, baik itu dalam hal teknis klinis kebidanan, dan bagaimana updating perkembangan terkini ilmu kebidanan dan juga organisasi dan pelayanan. Ini juga kami sharing, transfer of knowledge kepada seluruh anggota, sehingga dengan adanya sidang ilmiah ini merupakan salah satu upaya untuk terus meningkatkan kapasitas bidan dalam rangka untuk peningkatan kualitas bidan. Kemudian kita juga melaksanakan sidang organisasi, dan ini sudah dilakukan sidang organisasi oleh kepengurusan di Papua Tengah, sehingga terpilihlah 1 ketua pengurus daerah dan 4 pengurus harian, di mana strukturnya adalah 1 ketua PD, ada wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris dan bendahara. Perlu kami laporkan bahwa kepengurusan PDIB Papua Tengah adalah pemekaran dari PDIB Papua. Dan dengan adanya kepengurusan yang sudah terbentuk saat ini, sehingga PDIB Papua Tengah dapat menjalankan roda organisasi sesuai dengan 8 piranti organisasi yang sudah kita sahkan bersama berdasarkan musyawarah mufakat pada saat Kongres Ikatan Bidan Indonesia, di mana kita sudah memiliki pedoman, di mana kita sudah memiliki acuan dalam menjalankan roda organisasi. Ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah kita sahkan bersama di tahun 2023, ada petunjuk pelaksanaan organisasi, ada rencana strategis organisasi, dan ada standar kompetensi, standar pelayanan, dan etik dan kode etik dalam menjalankan organisasi. Dan kami atas nama pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia, kami juga selalu berkoordinasi, kami selalu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait, di mana kami selalu mendukung semua program-program pemerintah, baik dalam pelayanan maupun juga dalam hal peningkatan kompetensi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kegiatan musyawarah daerah ini tentu bukan hanya seremonial belaka yang kami lakukan, tapi bagaimana kiprah dan kontribusi besar dari para bidan khususnya di tanah Papua. Maka dalam musyawarah daerah ini kemarin kami juga melaksanakan pengabdian masyarakat dengan melakukan bakti sosial. Ada pelayanan pemeriksaan ibu hamil, mungkin nanti mohon dilaporkan kepada Dinas Kesehatan, Ibu Ketua PD. Kemudian juga ada pelayanan kontrasepsi, dan juga ada pemberian imunisasi bagi bayi balita, dan pemberian makanan tambahan baik bagi ibu hamil maupun juga bayi balita di Papua Tengah. Mudah-mudahan kontribusi besar Ikatan Bidan Indonesia khususnya di Papua Tengah terus dapat mendukung program pemerintah yang kita tahu saat ini, di mana pemerintah sedang gencar untuk menurunkan kejadian stunting khususnya di seluruh lapisan masyarakat. Dan kita tahu ini merupakan program pemerintah yang menurut Perpres 72 tahun 2021, di mana
peran bidan dalam penurunan stunting, bersama tim penggerak PKK kita menjadi tim pendamping keluarga, di mana sebagai tim pendamping keluarga ada bidan, ada kader PKK, dan ada kader KB dan kader kesehatan. Kita bersama-sama dalam mendukung program pemerintah, mulai dari bagaimana peran bidan mengawal calon pengantin. Kita melakukan screening dan deteksi, dan juga mempersiapkan masalah-masalah, baik masalah kesehatan reproduksi, masalah-masalah penyakit infeksi, penyakit obstetri. Kita berkolaborasi dengan berbagai profesi, dan bagaimana kita menyiapkan calon-calon ibu untuk menjadi seorang ibu dengan meminimalisir masalah-masalah kesehatan reproduksi maupun masalah-masalah penyakit dengan screening dan deteksi, dan tentu dengan berkolaborasi melalui ANC terpadu, ANC terintegrasi. Dan kami juga melakukan pengabdian masyarakat dalam tahun ini kerjasama dengan Direktorat Imunisasi dalam rangka untuk kejar imunisasi. Kami melaksanakan pelayanan imunisasi serempak seluruh Indonesia, dan dalam rangka untuk meningkatkan CU Perpus pelayanan kontrasepsi bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, kami juga melakukan pelayanan kontrasepsi yang dimana target kami tahun ini, dan ini juga dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita melaksanakan pelayanan kontrasepsi dalam 1 bulan secara cuma-cuma, dan dilakukan di tempat praktek mandiri bidan dengan target sasaran selama 1 bulan 1 juta akseptor dilayani oleh bidan di tempat praktek mandiri bidan. Itu sudah kami lakukan, launchingnya di tanggal 5 Mei dalam puncak peringatan Hari Bidan Sedunia. Mudah-mudahan target ini akan tercapai. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Sekda Provinsi Papua Tengah, Bapak Kepala Dinas, dan seluruh organisasi profesi terkait, dan juga organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan seluruh stakeholder terkait. Tentu ketika kita melakukan berbagai kegiatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sebagai bidan hanyalah manusia biasa yang sangat banyak keterbatasan. Tanpa kolaborasi, tanpa adanya kerjasama, tanpa upaya konvergensi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk itu dengan sangat kerendahan hati kami mohon kiranya dukungan baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan dinas kesehatan, baik dinas kesehatan provinsi, kabupaten kota, dan seluruh stakeholder terkait. Kami mohon dukungan yang luar biasa, dan kami mohon juga kolaborasi untuk sejawat-sejawat bidan, khususnya yang ada di Provinsi Papua Tengah dan umumnya yang ada di tanah Papua. Dan perlu kami informasikan, ini mungkin ada angin segar kepada Bapak Sekda dan Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Kami mendapatkan tugas dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana mereka berkolaborasi dengan Ikatan Bidan Indonesia, di mana Bapak Wapres selaku Ketua Pembangunan Kesehatan di Tanah Papua, maka rencana tahun 2026 akan ada percepatan pembangunan kesehatan di Tanah Papua, dan mereka menggandeng Ikatan Bidan Indonesia untuk melaksanakan percepatan pembangunan kesehatan di Tanah Papua. Kami sedang melakukan berbagai MOU, nanti mungkin teknisnya kami juga akan berkolaborasi, dan mudah-mudahan kegiatan ini dalam rangka untuk peningkatan derajat kesehatan khususnya di Tanah Papua. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Sekda. Kami menitipkan seluruh sejawat-sejawat bidan, baik yang ada di FKTP, di puskesmas, di rumah sakit, bahkan di tempat praktek mandiri bidan, dan juga di FKRTL, kami membutuhkan dukungan, baik ketika mereka bekerja, kenyamanan, keamanan mereka bekerja, dan yang tak kalah pentingnya ketika mereka bekerja di daerah keterbatasan, yang mereka juga butuh keamanan dan kenyamanan ketika mereka bekerja. Dan yang tak kalah pentingnya, mohon dukungan dalam rangka untuk peningkatan jenjang karir mereka, karena ini juga sangat berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Tanah Papua. Baik Bapak Ibu sekalian,
untuk kepengurusan IBI Provinsi Papua Tengah. Selamat bertugas Ibu Agnes beserta jajaran. Jadikan pedoman organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juklak organisasi sebagai wadah sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi, dan terus berkolaborasi dan terus selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan seluruh stakeholder terkait dalam menjalankan seluruh program pemerintah. Dan jangan lupa kita terus dukung semua program pemerintah dalam upaya menurunkan AKI, AKB dan stunting di tanah Papua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Ibu Ketua Umum, Ibu Ketua PC dan Ketua PD terpilih bersama pengurus, silakan untuk foto sesi bersama dulu.